Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Coba perhatikan pada gambar, di situ ada sebuah ballpoint, kemudian apel, beras, buku, dan meja. Misalkan kita ingin mengukur barang-barang tersebut. Misalkan salah satu saja meja. Kita ukur dengan jengkal tangan kita. Sebagai contohnya ada 5 jengkal. Kemudian adikmu yang kecil juga ikut mengukur. Ternyata lebih dari 5. Misalkan ada 8. Nah, maka hasil pengukurannya jelas berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak. Nah, contoh yang lain lagi misalkan buku. Buku yang ada pada gambar tebal-tebal, bandingkan dengan buku tulis kalian. Tipis. Nah, sebenarnya apa sih pengukuran itu dari peristiwa itu? Dari peristiwa itu kita bisa mendefinisikan bahwa konsep pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, konsep dari pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, sedangkan satuan yang digunakan, kalau tadi kita menggunakan jengkal tangan, itu tentu antara orang yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Buku tebal dan tipis juga akan berbeda. Oleh karena itu, satuan jengkal atau membandingkan buku tebal tipis tidak bisa digunakan sebagai satuan baku. Yang bisa digunakan adalah yang umum kita gunakan, misalkan kita mengukur dengan sebuah meteran, mistar, jangka sorong, atau mikrometer. Itu adalah merupakan contoh dari satuan baku, yaitu meter, sentimeter, atau milimeter. Jadi kita jangan menggunakan untuk pengukuran adalah satuan yang tidak baku. Pengertian besaran fisika, besaran pokok, dan besaran turunan. Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Misalkan saja, ketika kita menimbang berat badanmu adalah 50 kg. Dalam fisika, berat yang dimaksud adalah massa. Jadi massanya 50 kg. Tinggi badanmu atau bisa juga disebut panjang badanmu 160 cm. Tinggi atau panjang dan massa adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dengan angka dan satuan. Panjang dan massa merupakan besaran fisika, sedangkan kilogram atau sentimeter itu merupakan satuannya. Itu kesimpulannya ya. Jadi panjang dan massa merupakan besaran fisika, sedangkan sentimeter atau kilogram itu merupakan satuan.
Selain besaran fisika, juga terdapat besaran yang bukan fisika, misalkan perasaan sedih, gembira, atau lelah. Tetapi karena perasaan tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka dan satuan, maka perasaan bukanlah besaran fisika. Besaran. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Satuan. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan standar ditetapkan pada tahun 1960 melalui pertemuan para ilmuwan di Sèvres, Paris. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama disebut sistem metrik besar atau MKS, yang merupakan singkatan dari meter, kilogram, sekon, yang disebut sebagai sistem internasional atau disingkat SI. Dan yang kedua adalah sistem metrik kecil atau CGS, yang merupakan singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Manfaat dari penulisan dimensi adalah untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalkan gaya gesek memiliki persamaan dimensi yang sama dengan gaya berat. Usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan sebagainya. Untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Itu semuanya menggunakan dimensi. Daftar besaran pokok, satuan, dan dimensi. Besaran panjang memiliki satuan meter. Simbolnya M, simbol dimensinya adalah L besar. Massa satuannya kilogram, simbol satuan kg, simbol dimensinya adalah M besar. Waktu satuannya detik atau sekon, simbolnya S, dimensinya T besar. Arus listrik satuannya adalah ampere, simbol satuannya adalah A besar, simbol dimensinya I. Suhu satuannya Kelvin, simbolnya K besar, simbol dimensi theta. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD, simbol dimensinya J. Jumlah zat satuannya adalah mol, simbol satuan mol, simbol dimensinya adalah N. Contoh besaran turunan, satuan, dan dimensi. Bisa dilihat dari layar, misalkan saja luas. Luas itu merupakan besaran turunan yang mempunyai rumus panjang kali lebar. Panjang merupakan satuan dasar M, meter, memiliki satuan meter. Lebar juga meter, jadi meter kali meter, maka luas akan memiliki satuan meter pangkat 2 atau meter persegi. Dimensi dari panjang adalah L besar, maka meter pangkat 2 atau meter persegi dimensinya L pangkat 2. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi.
maka akan memiliki satuan meter kubik. Dimensinya adalah L pangkat 3. Kecepatan sama dengan jarak per satuan waktu. Jarak memiliki satuan meter, waktu memiliki satuan sekon, sehingga kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Lambang dimensinya LT pangkat min 1. Percepatan meter per sekon pangkat 2. Simbol dimensinya atau lambang dimensinya LT pangkat min 2. Dan seterusnya bisa dilihat di dalam slide. Demikian materi yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.